Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Merodia STMT, dosen tetap program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIDN nomor induk dosen nasional 07190590001 atau NUPTK 6851768669230282. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap ini di tahun 2024-2025, yaitu mata kuliah proses manufaktur, di mana deskripsi mata kuliah ini mengenai dasar-dasar proses manufaktur seperti pengukuran, pemotongan, perakitan, pengelasan maupun pengecoran. Pada proses manufaktur ini melibatkan permesinan, perkakas, listrik maupun SDM untuk membuat atau merancang suatu produk yang memenuhi standar yang diharapkan. Proses manufaktur dengan kode mata kuliah TIN 19640 yang dengan beban mata kuliah 4 SKS yang dilaksanakan di semester 6 ini, yaitu proses pembelajarannya secara tatap muka yang berlangsung selama 16 minggu. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses di e-learning.fumsida.ac.id. Kemudian ada JPL dan JPMK. JPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan di proses manufaktur ini ada 3, yaitu JPL 2, 3, dan 5. JPL 2 mengenai kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diharapkan dalam berbagai batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan, keberlanjutan, serta mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global. Kemudian yang JPL 3 yaitu kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan lapangan, kemudian menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung penilaian secara teknik industrial. Kemudian JPL 5 yaitu kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek keindustrian. Kemudian JPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada JPMK 1, 2, dan 3 dengan kode JPMK 0204, yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisa berbagai batasan atau kendala yang terkait dengan desain sistem terintegrasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. JPMK 0303 yaitu mampu membandingkan data dan hasil eksperimen dengan teori yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu JPMK 0504 mampu menerapkan metode, teknik, dan keterampilan dalam proses manufaktur menggunakan peralatan untuk menyelesaikan masalah teknis yang diberikan. Metode pembelajaran dalam proses manufaktur ini itu ada ceramah, ada diskusi bersama, kemudian membahas studi kasus yang bisa diambil dari hasil penelitian atau abdimas yang saya lakukan, kemudian latihan, penugasan proyek, kuis, serta presentasi atau umpan balik bersama dosen dan mahasiswa. Untuk menilai proses pembelajaran tadi, itu ada standar penilaian dalam pembelajarannya yang meliputi ada kehadiran 5%, aktivitas partisipasi aktifnya 5%, tugas 20%, proyek 20%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Kemudian nilai dari standar penilaian pembelajaran ini nanti dikonversikan dalam huruf, yaitu seperti A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E sesuai dengan standar penilaian dalam pembelajaran. Dalam bahan kajian proses manufaktur ini yaitu materi pembelajaran meliputi yang pertama pengenalan proses manufaktur, yang kedua mesin bubut, yang ketiga mesin milling, keempat proses pengecoran, kelima proses pengelasan, keenam proses pembentukan, ketujuh CAD/CAM, kedelapan kerja bangku, dan kesembilan ada line balancing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini di pertemuan ke-15 mengenai line balancing di mata kuliah proses manufaktur. Apa itu line balancing? Izin menjawab, Bu. Line balancing adalah suatu proses dalam membagi beban kerja di setiap stasiun secara merata agar stasiun itu tidak terlalu sibuk atau terlalu santai. Menurut saya, line balancing itu sekumpulan stasiun kerja yang digunakan untuk menyeimbangkan suatu proses produksi. Jadi line balancing di sini nanti kita menyeimbangkan di mana line kerja itu dia tidak ada waktu tunggu. Jadi sama keseimbangan lintasan produksi untuk memaksimalkan efisiensi atau menggunakan balancing. Jadi line balancing ini nanti di proses produksi di setiap lini produksinya tidak boleh ada yang menunggu. Artinya kalau ini bekerjanya 5 menit, di sini 20 menit, dan tidak boleh. Harusnya seimbang. Kalau di sini 5 menit, bedanya nggak boleh banyak-banyak. Kalau di sini 7 menit, di sini 10 menit, jadi tidak ada penumpukan pekerjaan. Jadi kalau kita kan bekerjanya sendiri-sendiri, ya, ada 5 line, harus seimbang. Nggak boleh yang line 1 cepat, line 2 cepat, line 3 lama waktunya pekerjaannya. Nah, ini harus bagaimana? Biar nanti tidak ada penumpukan pekerjaan di line 3. Di line 1 sampai line 5 ini harus seimbang. Jadi tujuan dari perencanaan line balancing ini yaitu kita mendistribusikan setiap unit-unit pekerjaan ini tidak boleh ada yang menunggu atau menganggur di setiap orangnya. Ini ada kata pertama, ini sudah dari judulnya apa? Apa artinya? Tidak seimbang. Kalau dengan lihat gambar ini yang tidak seimbang apa? Ada workstation 1, 2, 3, 4 yang tidak seimbang apanya? Pekerjaannya itu di workstation 3 sama workstation 2 itu pekerjaannya nggak sama kayak workstation 1. Kalau yang lain? Kalau kita lihat, wah ada tanda senyum ini di workstation 1. Di workstation 2 ada tanda senyum dan tanda tanda. Di workstation 3 dan 4 kayaknya ngantuk itu. Ya, ngantuk ya. Ngantuk karena apa? Di workstation 1 dia tersenyum karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi di pekerjaan kedua dia menumpuk. Kenapa menumpuk? Karena pekerjaan di workstation 1 10 set ini 10 detik, dia di workstation 2 40 detik. Artinya dia pekerjaannya sangat lama sehingga workstation 3 dan workstation 4 dia menunggu. Nah kalau menunggu seperti ini dia akhirnya apa? Menganggur. Mungkin nanti kita nggak efisien berarti produksi. Kalau produksi yang efisien itu waktunya ini nggak boleh ada waktu tunggu, nggak ada waktu menganggur seperti ini. Semuanya harus berjalan sesuai pekerjaan masing-masing. Artinya lancar. Kalau seperti ini nanti, wah targetnya 1000 piece untuk menyelesaikan, karena ini cepat 1000 piece menyelesaikan. Kedua penganggur seperti ini banyak. Kalau di perusahaan ini namanya keteter. Jadi kita mulai keteter, artinya dia ada penumpukan di sini. Nanti kalau ini lama terlalu lama, ini nganggur, target kita 1000 lagi tidak terpenuhi. Karena kita waktu kerjanya di sini sudah ada batasannya, misalnya satu shift 8 jam kerja. Nah ini kalau kita sudah ditargetkan, sudah dijadwalkan bahwa satu hari ini 1000 piece ya harus bisa selesai. Kemudian kali ini berbeda dengan gambar yang kedua, ada balance line. Artinya apa? Seimbang. Ini contoh line balancing yang seimbang. Workstation 1 sampai workstation 4 ini mereka tersenyum gambarnya karena tidak ada penumpukan di setiap stasiun kerja. Jadi antara pekerjaan 1, 2, 3 tidak ada yang saling beli. Kalau kita kadang-kadang kalau di perusahaan yang satu cepat, yang kedua ini banyak penumpukan, yang ketiga nganggur, pasti yang kedua ini jadi bahan olahan. Wah kalian ini nganggurnya atau kurang cepat pekerjaannya, padahal penyelesaiannya
melihat ini yang lama ini apa, orangnya atau memang pekerjaannya. Kalau orangnya, nanti orangnya yang kena SP misalnya, karena terlalu lama. Pekerjaan kan kita kecepatan ini kan beda ya, kecepatan satu orang dengan orang lain. Tapi kalau kita sudah berusaha karena sudah ditentukan waktunya, di sini meningkatkan aliran satu bagian, menghindari beban berlebihan, meminimalkan pemborosan dan mengurangi variasi. Kalau kita seimbang, artinya tidak boros waktu, tidak boros tenaga, tidak boros biaya. Bayangkan kalau kita tadi kayak yang gambar pertama, pasti overproduction tadi ya. Kemudian istilah-istilah dalam maintenance. Nanti kita akan menggambarkan suatu presiden diagram bagaimana untuk menyeimbangkan lintasan. Di sini ada simbol-simbol, nanti kita menyimbolkan. Oh, ada simbol lingkaran. Oh, ada simbol waktu di sini misalnya 5 sek apa. Oh, ada tanda panah. Nah ini ada simbol lingkaran, ada tanda panah maupun angka di sini. Kalau simbol lingkaran ini menandakan kita proses produksinya apa. Oh, ada pemotongan, nanti ada pengukuran, ada apa lagi ya? Misalnya ada pengelasan, habis pengelasan ada pembentukan. Ini waktunya berapa? Kalau kita uji coba pada waktu proses produksi dengan kemarin, kalau praktikum kan membuat suatu produk ya, itu ada prosesnya. Oh, pengukuran ini berapa? Pemotongan berapa? Nanti proses yang lain berapa? Ini waktunya ditulis 5 set, ini artinya 5 detik. Prosesnya apa? Mau pakai dikonversikan ke huruf boleh, tapi nanti kalau kita membuat suatu tulisan ya, untuk simbol A ini apa? Misalnya ini prosesnya pengukuran, ini B proses pemotongan, itu harus jelas. Jadi orang lain meskipun baca lingkaran ini kenapa ditulis A, ini tulis B, ini tulis C, tidak tahu simbolnya ini artinya apa, itu ya. Kemudian nanti kita setelah tahu gambar presiden diagramnya, kita dapat mengetahui nanti WS-nya berapa, CT-nya itu berapa, lain efisiensinya berapa. Jadi kita tahu kalau efisiensinya 90%, nah, berarti kita menggambarkan presiden diagramnya ini sudah bagus. Tapi kalau misalnya efisiensinya nanti ketemu 50%, jadi ada yang enggak bisa, artinya enggak seimbang lintasan. Itu ya. Jadi nanti kita nyoba menggambarkan assemblingnya seperti apa. Ini ada contoh untuk menggambarkan presiden diagram. Soalnya tabel berikut ini menunjukkan tugas yang dilakukan dalam lini produksi. Kita dalam waktu bekerja 8 jam dan permintaan pelanggan itu 1000 unit per hari. Nah ini ada tabelnya. Nah, tabel yang saya ngomong tadi ABC ini tadi adalah pekerjaannya apa, prosesnya ada pengukuran, pemotongan, mungkin nanti ada pengemasan atau apa. Nah ini semuanya ada di tas seperti ini. Kemudian ada tas time, waktunya yang diperlukan di setiap workstation itu ini. Ada total task time, total time-nya 56 detik. Kemudian ada preceding task, artinya apa? Kalau pekerjaan A selesai, baru mengerjakan pekerjaan B. Ada yang bisa menggambarkan ini? Atau saya gambarkan dulu, nanti dengan semuanya saya kasih tugas. Kalian sekarang saya kasih contohnya. Misalkan A di sini, itu A, kalau mendengar lihat di tas itu ada B, artinya di sini B. Ya, A-nya berapa itu? 13 detik. Yang B-nya 11 detik. Ya. Kemudian yang B-nya kok betul 2?
C dan D. Berarti di sini ada C dan D. Waktunya jangan lupa dituliskan karena nanti kita mengelompokkan di mana waktunya yang lebih efisien. Kelompok proses mana yang nanti dikelompokkan. Kemudian kalau yang C gimana? C ada E dan berarti C ada E dan F. Waktunya E 12, F 13. Kemudian yang D gimana? D DE itu ada H. Berarti proses DE selesai dilanjut dengan proses H. Di sini ada proses D, di sini ada proses E. Berarti di sini dikasih kemudian ada FG, ada ibu. Ini misalnya ini tadi ya, misalnya ini diganti E ya D E F ini ya D. Kemudian F kok sama G? Berarti ada setelah FG baru I. Kita tambahkan di sini. Oh, saya tambahkan Bu di sini Bu. G. FG itu ada I. Kemudian HI ke J ke K. Oke. Sampai sini paham? Nah, aku tak kasih soal ini kalau paham. Biar tahu bagaimana cara menggambarkan presiden diagramnya. Kenapa kita harus menggambarkan presiden diagram ini? Biar tahu ini nanti lintasannya bisa seimbang atau tidak. Ya. Kalau kita sudah seperti ini, nah ini ada, ini ya. Kita buktikan gambar yang saya gambar tadi sudah sesuai apa tidak. Ayo lihat. Tadi kan gambarkan presiden diagram sesuai dengan tabel yang sebelumnya tadi. Sama ya. Jangan lupa waktunya tetap ditulis karena nanti buat untuk mengelompokkan. Langkah kedua kita yaitu tentukan time-nya atau workstation cycle time-nya. Sini ada rumus C cycle time sama dengan produksi per hari tadi 8 jam dibagi demand atau permintaannya 8 dibagi 10 sehingga didapatkan 28.800 ya, dijadikan jam bulir. Jadi nanti jam per unit satuannya. Lalu kemudian nanti M-nya berapa? Jadi workstation-nya berapa? Total text time dibagi text time-nya 156, totalnya tadi di tabel waktunya dibagi 28,8, ada 6 workstation. Kita lihat dari mana Bu 6 ini? Kita lihat dari cycle time-nya. Cycle time-nya itu 28,8. Nah kita ini nanti, oh iya ada perubahan, belum dikasih waktu ya. Waktu kita nyari 28-nya tadi. G berapa? G 13, H 11, I 17, J 15, ini 10. Kita kelompokkan, benar tidak ada 6 workstation tadi. Coba dengan lihat 28 A 13 tambah 11 ada berapa? Bolehkah jadi 1 workstation?
Jadi workstation pertama. Kemudian yang kedua, uang C dan D 20 dan 15 berapa jumlahnya? Boleh enggak? Tidak boleh karena sudah melebihi segmennya tadi. Kita harus dimisalkan ini berarti satu dulu ya Bu, boleh. Yang ketiga, 15 ditambah 12 ada 27 atau yang dekat C dan E, satu workstation. Karena jumlahnya boleh. Kemudian yang ini, coba yang mana lagi? Berapa? Mau F dan D? Oke, bisa ya, karena jumlahnya 25. Yang lain? Berapa? Bisa ya, ini bisa. Kemudian ini dilihatkan, benar nggak ini nanti ada penambahan 6 workstation atau 7 workstation. Kalau kita di efisiensi nanti itu ketemunya ada 7, karena nggak bisa. Boleh 6, tapi ternyata dihitung efisiensi nanti nggak efisien karena melebihi jumlah. Ya, jadi workstationnya ada. Oke, dari sini paham? Paham. Materi berikut ini nanti bisa diakses di jangan lupa di e-learning nanti selain akses materi buat nilai keaktifan juga bisa absensi di pertemuan ke-15. Kemudian ada tugas buat kalian di pertemuan 15 ini. Carilah jurnal, kemudian resum ke dalam